Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat eh, semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat semuanya. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan laporan atau karya tulis ilmiah saya. Eh, Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Steven Renardi, NIM-nya A11 2019 12011. Saya uh, dari kelompok A11 4309 untuk mata kuliah literasi informasi. Dan pada kesempatan kali ini saya memiliki karya tulis ilmiah yaitu urgensi dalam memahami bahasa asing di Indonesia. Nah, dan untuk selanjutnya bagaimana karya tulis ini, saya mulai dengan pendahuluan. Pendahuluan di sini saya mengangkat latar belakang itu bahasa merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia untuk saling berkomunikasi atau berinteraksi sesama, baik dalam tradisi atau adat istiadat, baik berbangsa dan bernegara, dan sebagainya secara global. Tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa asing atau setiap bahasa merupakan suatu hal yang penting, baik untuk menambah wawasan, skill komunikasi, menambah lingkup relasi, baik karir atau berbisnis seperti itu mungkin ya. Dan masih banyak alasan mengapa kita harus memahami bahasa asing seperti itu. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Nah, di sini saya merumuskan masalah ini berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut. Yaitu kebanyakan permasalahan yang ada itu takut untuk menerapkan bahasa asing dalam kehidupan keseharian atau pelajaran. Kedua, malas untuk belajar. Yang ketiga, kurangnya motivasi untuk belajar. Keempat, bingung harus mulai dari mana. Oke, selanjutnya di sini saya juga memaparkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu untuk mengumpulkan data dan mengolah informasi terkait semua hal yang berkenaan terhadap tema tadi ya, atau pokok bahasnya. Urgensi dalam memahami bahasa asing di Indonesia, khususnya bertujuan untuk bagaimana cara agar semakin atau bagaimana caranya agar semakin optimal dan maksimal dalam mempelajari bahasa asing. Oke, manfaat penelitian ini diharapkan seluruh pembaca termotivasi untuk semangat belajar, memberi kesadaran pada pembaca pentingnya menguasai bahasa asing di mana akan sangat bermanfaat dalam kehidupan masyarakat secara global. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan pembaca mengapa sangat penting untuk mulai belajar bahasa asing khususnya ya. Nomor 4, mengetahui kendala di dalam proses belajar berbahasa khususnya, kembali lagi bahasa asing. Yang kelima, meningkatkan rasa percaya diri pembaca di dalam hal ini untuk mulai belajar bahasa asing. Oke, kita lanjut kepada bab 2-nya. Di sini ada tinjauan pustaka. Sub anunya lagi, sub bahasnya ada tinjauan studi. Nah, tinjauan studi ini dasar pemikiran tentang urgensi di dalam bahasa asing di Indonesia yang penulis buat mengacu dari beberapa penelitian pokok bahas sebelumnya. Karena ini dikumpulkan dari jurnal-jurnal lain ya, seperti itu. Jadi ini merupakan kumpulan-kumpulan jurnal yang akhirnya diangkat untuk dibahas lagi gitu, sebagai untuk pertimbangan. Pertama dilakukan oleh Imam Mudofir di dalam jurnal yang berjudul Pentingnya Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Inggris Berbasis Multimedia. Yang dimana jurnal ini membahas mengenai betapa pentingnya membangun semangat belajar dengan memanfaatkan teknologi dan di dalamnya tentu beriringan dengan pentingnya untuk setiap pelajar mulai untuk mempelajari bahasa Inggris. Nah, dalam hal ini banyak hal-hal yang ya sangat penting gitu untuk dipelajari dari bahasa asing atau bisa juga bahasa Inggris, Mandarin dan lain sebagainya seperti itu. Ini membantu di dalam mempelajari hal yang dirasa sulit seperti bahasa Inggris dalam multimedia, pastinya dalam setiap bidang yang sangat berguna.
Eh, dari sini saya juga merasa bahwa kita perlu untuk mengangkat topik urgensi dalam memahami bahasa asing di Indonesia. Dikarenakan banyaknya kendala juga dan diharapkan salah satunya dari karya tulis ilmiah yang saya buat dapat membangkitkan semangat atau motivasi para pelajar untuk memulai belajar bahasa Inggris atau bahasa asing. Seperti itu. Nah, di sini ada tabel state of art. Di sini saya hanya mengambil preview tiga paper seperti itu. Total ada 15 paper di dalam jurnal yang saya buat, di dalam karya tulis yang saya buat. Yang pertama itu judul dan tahun papernya pentingnya mengembangkan bahan ajar bahasa Inggris berbasis multimedia yang ditulis oleh Imam Mudofir tadi yang kita pakai di awal. Nah, data yang digunakan, dia menggunakan data yang dipublikasi atau bisa juga itu jurnal atau beberapa sumber berupa korpus sendiri merupakan bacaan seperti itu ya. Metode menggunakan metode deskriptif tertulis maupun lisan. Jadi di dalam jurnalnya dia memakai metode deskriptif untuk memaparkan penelitiannya seperti itu. Hasilnya memberikan rasa nyaman para pelajar dalam memahami bahasa asing. Karena di dalam papernya ini di situ menerapkan beberapa metode-metode pembelajaran bahasa asing sehingga menyenangkan begitu. Sehingga di sini uh, hasilnya seperti itu, memberikan rasa nyaman serta mungkin senang seperti itu ya memahami bahasa asing bagi para pelajar seperti itu. Yang kedua itu pentingnya bahasa Inggris. Uh, Sini saya sedikit mungkin entah kalau gimana atau Mandarin ya, kita sebut Mandarin aja. Tapi kalau asli papernya seperti ini kita baca aja sih. Pentingnya bahasa Inggris, Cina dan Jepang sebagai bahasa komunikasi bisnis di era globalisasi oleh Ufa Munadzovah. Nah, data yang digunakan yaitu menggunakan data yang dipublikasi juga dari jurnal atau beberapa sumber baik blog dan lain sebagainya berupa korpus. Metode yang digunakan deskriptif maupun tertulis maupun lisan. Sama juga hasil terjadi peningkatan dalam berbisnis baik impor maupun ekspor. Di dalam jurnal ini inti dari atau hasil dari penelitiannya terbukti saat kemampuan berbahasa para pedagang atau para pengusaha yang cara berbahasa asingnya baik atau ilmu berbahasa asingnya cukup baik, terjadi kemajuan di dalam impor maupun ekspornya di dalam negeri maupun ke luar negeri kayak gitu. Karena dirasa bahwa dia mampu untuk berkomunikasi dengan negara lain seperti itu ya, sehingga peningkatan dalam berbisnis seperti itu, sehingga terjadi peningkatan dalam berbisnis. Oke, yang ketiga itu pembelajaran bahasa asing di Indonesia antara globalisasi dan hegemoni. Peneliti yaitu Imam Santoso. Data yang digunakan menggunakan data yang dipublikasi juga baik jurnal atau berupa sumber berupa korpus. Oke, metode yang digunakan merupakan metode deskriptif, tertulis maupun lisan seperti itu. Hasil membuka pemahaman selama ini mengenai globalisasi dan hegemoni dalam berbahasa asing menjadi lebih baik dan bijak. Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali kendala, yaitu banyak yang menolak belajar atau memahami bahasa asing karena ditakutkan kelak akan melunturkan budaya seperti itu ya. Sehingga di dalam jurnal ini saya sangat tertarik dengan pembahasannya karena uh, dia membahas bagaimana sebaiknya langkah yang dilakukan agar kita terhindar dari lunturnya budaya juga yang asli dari kita seperti itu. Apalagi sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki banyak ragam budaya seperti itu ya. Dengan mempelajari bahasa asing bukan berarti melunturkan bahasa dan budaya yang kita punya seperti itu. Jadi makanya di sini hasilnya yaitu pengetahuan untuk membuka pemahaman selama ini mengenai globalisasi dan hegemoni dalam berbahasa asing menjadi lebih baik dan bijak seperti itu ya.
Itulah preview dari state of art atau tabel ini. Baik, selanjutnya itu langsung bab 3, metode penelitian yang saya pakai di sini. Oke, dimulai dari instrumen penelitian. Melakukan penelitian mengenai urgensi dan memahami bahasa asing di Indonesia, maka dibutuhkan sumber literasi untuk membantu dalam penelitian agar berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan dalam penelitian ini. Bahan penelitian. Bahan-bahan dalam melakukan penelitian ini sebagai dasar pembuatan penelitian yang berasal dari, pertama itu ada materi, baik jurnal atau web yang membahas mengenai pentingnya untuk mulai mempelajari ragam bahasa, khususnya bahasa asing dikarenakan kebutuhan dan kehidupan sosial menuntut untuk dapat berinteraksi tidak hanya nasional, sekarang juga internasional. Yang kedua, itu ada materi jurnal web yang membahas mengenai betapa pentingnya kesadaran kehidupan keberagaman. Karena banyaknya banyaknya kesalahpahaman di dalam kehidupan beragam seperti itu ya. Jadi diharapkan dengan adanya ini kesadaran untuk hidup saling memiliki rasa kebersamaan itu ada. Yang ketiga, materi jurnal web membahas mengenai keuntungan dalam mempelajari bahasa asing di kehidupan sehari-hari, baik keseharian untuk sebagai sarana komunikasi, ada sarana bisnis, ada pendidikan, dan masih banyak lagi seperti itu. Pengumpulan data. Di sini di dalamnya subnya ada jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teks keterangan atau deskripsi mengenai betapa pentingnya memahami bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Di sini karena saya mengumpulkan mengumpulkan data berupa data teks-teks seperti itu, sehingga saya juga memaparkan data ini. Oke, kita lanjut saja ke sumber data. Data sekunder, data yang dapat sumber data. Data sekunder, data yang didapat secara tidak langsung berupa laporan penulisan, jurnal, atau dokumen. Karena saya sendiri tidak melakukan penelitian, sehingga saya tidak memiliki data private atau data yang saya buat sendiri seperti itu ya. Jadi kesimpulan di dalam kesimpulan atau alasan kenapa saya membuat karya tulis ilmiah ini sendiri juga berasal dari jurnal-jurnal lain seperti itu. Metode penelitian. Proses dalam penelitian urgensi melalui bahasa asing di Indonesia adalah dengan mengumpulkan beberapa sumber literasi, seperti tadi saya jelaskan, seperti jurnal, yang terkait dengan topik tersebut, lalu disimpulkan dengan membuat suatu hipotesis deskripsi, sehingga diharapkan mendapatkan hasil pembaca memahami betapa hal ini menjadi penting, terutama masa ini. Yang satu, proses pengumpulan literasi jurnal melalui internet. Saya menggunakan Google Scholar untuk mencari beberapa paper untuk dijadikan argumen seperti itu ya. Yang kedua, proses menuliskan hasil atau kesimpulan dalam sumber karya ilmiah. Oke, yang ketiga, menuliskan hasil yang didapat guna sebagai hasil dalam penelitian karya ilmiah. Bagaimana bisa? Yaitu saya mengambil beberapa judul dari jurnal yang ada untuk penguat dari pokok bahas saya seperti itu ya. Oke, sekian paparan informasi, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai karya tulis ilmiah yang saya buat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua.